Kita tiba di bagian keempat dari bab sistem pernafasan. Di bagian ini kita akan membahas istilah volume pernafasan. Ya, maka di sini paru-paru kita itu kita bagi volumenya menjadi 4 bagian. Ada namanya volume tidal, kemudian ada udara cadangan ekspirasi, udara cadangan inspirasi, dan ada istilah udara residu. Kita mulai dengan bagian yang pertama. Ada istilah volume tidal. Apa itu volume tidal? Yaitu jumlah udara yang kita inspirasi, kita masukkan dan kita ekspirasikan kembali ya ketika kita bernafas biasa. Jadi teman-teman bayangin, teman-teman bernafas setiap saat, teman-teman menghirup udara sebanyak 500 mili, yang masuk 500 mili, kemudian setelah bertukar di paru-paru ya antara gas atau udara yang ada di atau oksigen yang ada di paru-paru dengan yang ada CO2 yang ada di darah, itu kemudian dikeluarkan sebanyak berapa? 500. Maka jumlah udara yang masuk kemudian keluar itu tadi ketika bernafas biasa, inilah yang disebut dengan istilah volume tidal. Jadi kata kunci dia pernafasan biasa. Ya, jumlah udara yang dimasukkan dan dikeluarkan ketika bernafas biasa kurang lebih 500 mili. Kemudian yang kedua ada namanya udara cadangan inspirasi. Ya. Udara cadangan inspirasi adalah udara yang teman-teman bisa inspirasi. Jadi udara yang teman-teman bisa masukkan setelah teman-teman melakukan pernafasan biasa. Jadi bayangin teman-teman kondisi diam gitu ya. Kondisi diam. Kemudian teman-teman ambil nafas biasa, volume tidal masuk 500 gitu. Setelah volume tidal masuk 500, teman-teman paksain ngambil lagi semaksimal mungkin. Teman-teman hirup sampai semaksimalnya. Nah, jumlah udara yang masuk ya itu kurang lebih sebanyak 1500 mili, dan itulah yang disebut istilah udara cadangan inspirasi, yaitu jumlah udara yang bisa kita hirup maksimal setelah volume tidal. Jadi ini kita kasih kata kuncinya apa? Inspirasi maksimal gitu ya. Atau menghirup maksimal. Menghirup maksimal ya setelah volume tidal gitu ya. Berapa? Kurang lebih 1000 mili ya, kurang lebih 1500 mili. Nah, lawan dari atau istilah ya yang ketiga ya, ada namanya udara cadangan ekspirasi. Maka sesuai namanya, kebalikan dari udara cadangan inspirasi adalah jumlah udara yang bisa teman-teman hembuskan, ekspirasikan secara maksimal setelah bernafas biasa atau pasca volume tidal. Ya, ini kita tulis dulu nih. Kata kunci dia apa? Udara yang bisa dihembuskan secara maksimal ya pasca volume tidal. Berapa? Kurang lebih jika kita tulis 1500 ml. Nah, sisanya itu disebut dengan istilah, ada istilah keempat, udara residu, adalah jumlah udara yang bisa atau jumlah udara yang tersisa gitu. Ini istilah udara sisa gitu. Jumlah udara yang bisa tersisa atau harus tersisa ketika orang mengeluarkan nafas semaksimal mungkin gitu. Jadi ketika teman-teman berusaha untuk mengeluarkan nafas semaksimal mungkin ya, tidak boleh paru-paru kita itu kosong dari udara. Harus ada sisa ya, karena kalau nggak sisa nanti udara paru-paru kita jadi kolaps gitu. Maka ini kurang lebih
ada 1000 mili gitu ya yang harus tersisa di paru-paru kita. Maka teman-teman bayangin nih, jadi kalau ditotalkan, kalau paru-paru kita dalam kondisi maksimal gitu ya, kalau dalam kondisi maksimal dia bisa nampung udara sebanyak berapa? Ini teman-teman tambahin nih ya, teman-teman tambahin 500 kemudian 1500 ya, maka berapa? 2000 ya, kemudian ada ini 3500 ya, totalnya berapa? 4500 teman-teman kalau full. Jadi kalau dalam kondisi maksimal volume total dari paru-paru teman-teman itu berapa? 4500 mili kurang lebih ya. Maka bagaimana mendapatkan udara residu ya, bagaimana mendapatkan udara residu? Jadi teman-teman bayangin ketika teman-teman dalam kondisi diam, nggak ngapa-ngapain gitu ya, maka di paru-paru teman-teman itu ada 2 volume yang mengisi paru-paru teman-teman. Apa itu? Udara residu dan udara cadangan ekspirasi ya. Jadi bayangin kalau nggak ngapa-ngapain tuh diam, total udara di paru-paru teman-teman itu kurang lebih 2500 ya. Yang atas tuh udara cadangan ekspirasi sama yang kiri udara residu, itu yang harus ada sisa tuh berapa? 2500. Maka ketika teman-teman pengen mendapatkan volume total ya, teman-teman tinggal ngambil sisanya, yaitu volume tidal dan udara cadangan inspirasi. Gimana caranya gimana? Jadi ketika teman-teman diam, tadi isinya berapa? 2500 tuh udara cadangan ekspirasi dan udara residu. Terus habis itu teman-teman hirup udara biasa, pernapasan biasa, volume tidal. Jadinya berapa? Masuk 500 gitu ya. Jadinya berapa tuh masuk 500? Jadinya 2500 tambah 500 3000 kan. Tadi ambil 500, tahan dulu. Habis itu teman-teman hirup udara semaksimal mungkin setelah volume tidal sampai nggak mampu. Udara yang masuk barusan itu disebut dengan istilah udara cadangan inspirasi. Totalnya berapa? 1500 gitu. Sehingga total udara yang teman-teman dapatkan sekarang ini berapa? 4500 gitu. Bagaimana caranya teman-teman mendapatkan udara residu? Maka keluarkan satu persatu. Keluarkan udara cadangan inspirasi 1500. Keluarkan volume tidak 500. Kemudian keluarkan udara cadangan ekspirasinya 1500. Sehingga ya mutlak harus ada yang tersisa di paru-paru teman-teman, dan itulah disebut dengan udara residu atau udara sisa sebanyak berapa? 1000 ml gitu. Nah, ini dia totalnya apa? Ada 4 istilah ya. Ditambah 2 ya istilah yang lain kalau lebih detail biasanya, meskipun ada detail yang lain lagi. Jadi gabungan dari 3 udara ini tadi teman-teman, yang sebelah kanan ini, selain udara residu, itu disebut dengan istilah kapasitas vital. Ini jumlah udara yang bisa dikeluarkan semuanya, sehingga yang tersisa adalah udara residu gitu. Maka kapasitas, ada istilah ke berapa? Istilah kelima ya. Istilah kelima ada namanya kapasitas total gitu ya. Kapasitas total paru-paru berapa teman-teman? Maka jawabannya ya kapasitas vital, KV ya. Kita singkat saja KV, kapasitas vital, ditambah apa? Udara residu. Atau boleh kapasitas total dan gabungan dari 4 pecahan tadi ya, udara residu, udara cadangan inspirasi, volume tidal, dan udara cadangan ekspirasi. Nah, itu dia teman-teman ya, tentang volume pernafasan paru-paru kita.